selanjutnya sambutan dari Ikatan Keluarga Santri Al-Isti'anah Plangitan, tawi dipun sebat dipun singkat IKSAP pusat. Perlu saya sampaikan kegiatan silaturahim alumni santri Muhibbin terus di beberapa daerah per cabang kabupaten sampun mlampah, di antaranipun wonten Purwodadi, wonten Blora lan sanes-sanesipun. Tujuanipun ingkang sepindah kegiatan silaturahim anjang sana yang diselenggarakan oleh alumni atau muhibbin atau santri ini pun Mbah Yai Nur Rahmat Plangitan Pati. Tujuannya tidak lain adalah santri menika dipun harapake eling sangka asale. Nak santri niku eling sangka asale, dadi nak asal bakal musul wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah, kegiatan silaturahim ingkang dilaksanakaken di cabang masing-masing per kabupaten atau gabungan, di antara hari ini tanggal 20 Maret 2022 mengawali pertemuan cabang Demak dan Semarang. Keleresan dipun suwun derek kita Kang Faisal Amir wonten dalemipun. Tujuannya paling utama dan yang kita harapkan adalah saling mengeratkan tali silaturahim. Terus alaikum bil jamaah. Di dalam satu jamaah itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpisah-pisah atau bercerai-berai, maka yang turun bukan rahmat Allah tapi azab atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini santri Al-Isti'anah atau khususnya santri pesantren Pondok Pesantren Al-Isti'anah Mbah Yai Nur Rahmat itu sudah ribuan mungkin, di mana-mana ada. Jadi kita berusaha mencoba untuk di zaman era digitalisasi niki silaturahim sementara kebanyakan kan lewat HP. Kalau lewat HP, cara hitungan wong zaman biyen berkaya kira karena tidak bertemu tatap muka. Orang ngejajane sih samping. Di samping itu kalau kita bertemu langsung, kita bisa bersalaman, bersilaturahim, tentu berkahnya ya sangat banyak sekali. Inilah yang diharapkan kita sedaya sebagai santri meneruskan perjuangan Ibn Mbah Yai Nur Rahmat dimanapun kita berada. Baik, yang paling utama adalah pondok pesantren yang ditinggalkan oleh beliau, yang terdapat madrasah MTS dan Aliyah dan Tahfidzul Quran, sekarang sudah masih berjalan dengan eksis, dan harapannya ini adalah tinggalan amal jariah Yai yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai santrinya. Kalau kita tidak mau tinggalan Mbah Yai itu berhenti di tengah jalan, maka santri menengahi. Tapi kalau kita mau berusaha dan meneruskan perjuangan itu Mbah Yai Nur Rahmat, maka kita yang di mana saja ini bisa dihimpun dan dalam satu himpunan ikatan yang itu nanti akan membuahkan sebuah ide atau gagasan atau saran dan sosialisasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Dari sini ikatan alumni atau ikatan keluarga santri Al-Isti'anah Plangitan yang disingkat dengan IKSAP itu tujuannya tidak lain adalah khidmah para masyayikh. Khidmah nderekaken dawuhipun para guru, kita aja ngasih lali asale awak dhewe saka pesantren,
asale awak dhewe saka guru, asale awak dhewe saka para masyayikh, sehingga ini dimanapun kita berada, jiwa kita ini mempunyai jiwa santri yang akan kita bawa kemana-mana. Sehingga kalau Yai dulu dawuh santri itu satu bentuk, satu warna. Ketika kita pulang di rumah atau di daerahnya masing-masing, kita diharapkan bisa mewarnai masyarakat itu. Nah, mewarnai masyarakat ini tentunya diharapkan dari Mbah Yai sesuai dengan porsi dan jobnya masing-masing. Ya, jobnya masing-masing. Terutama kalau ustadz ya harus mengajar, kalau pengusaha harus menjadi pengusaha yang menjadi profesional dan bisa memberikan contoh yang baik kepada yang lain, dan yang lain juga bisa meneruskan apa yang diharapkan oleh Yai sesuai dengan job dan porsinya masing-masing. Nah, dari itu ini kita dari Iksaf Pusat itu berusaha dan mencoba menghimpun dari beberapa cabang per kabupaten se-Jawa Tengah. Terus kita melebarkan sayap, kemarin kita buat di Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Bogor dan lain sebagainya, dan sekitarnya Tangerang, sampai yang di luar Jawa itu Kalimantan dan Sumatera. Harapannya apa? Tentu di zaman yang era digital ini, kalau istilahnya guru kita adalah guru sejati. Mbah Yai Nur Rahmat itu guru sejati karena satu sudah meninggal, sehingga guru yang sudah meninggal itu akan selalu bisa melihat santri-santrinya di mana saja berada. Kalau hidup mungkin hanya sewaktu-waktu bisa melihat santri-santrinya, tapi kalau sudah meninggal, ini ngendikanipun para ulama, guru yang seperti itu guru sejati yang bisa melihat sewaktu-waktu santrinya di mana saja dan kapan saja. Nah, dari sini kita yang masih diberikan umur panjang, diberi kesempatan baik sesuai dengan bagiannya masing-masing, kita mencoba khidmah kepada guru kita, Mbah Yai Nur Rahmat dan para dzurriyyahnya, para pondok pesantren, bagaimana menghidupkan suasana santri di mana berada, di mana saja kita berada. Sing nang Semarang berarti nang Semarang, sing Demak yang di Purwodadi, Grobogan, Jepara, Kudus dan lain sebagainya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi alhamdulillah nanti disampaikan Pak Tris, di daerah-daerah tertentu sudah banyak majelis-majelis taklim yang dibina oleh para santri dari Pondok Pesantren Al-Istiqamah. Nah, tidak menutup kemungkinan yang di Semarang ini sudah ada Pak Yai Hamdan ini dengan sepak terjangnya sebagai penyuluh dan kiai di asrama Brimob. Tentunya diharapkan ini satu bentuk yang sudah mewarnai di asrama Brimob, dan tentunya kita semuanya itu nunut keramat gandule Mbah Yai Nur Rahmat, karena banyak peristiwa dan cerita kejadian di mana saja itu menggerakkan embel-embel santri ini Mbah Nur Rahmat. Iku apa-apa gampang kabeh. Itu baru nyebut santri ini Mbah Nur Rahmat. Belum apalagi kalau kita nanti mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Mbah Yai Nur Rahmat yang begitu banyak. Ya, di antaranya adalah ilmu, baik ilmu dunia atau ilmu akhirat atau doa-doa yang diberikan kepada kita semuanya. Walaupun sedikit, kalau kita istiqomah tentu akan menghasilkan berkah yang banyak untuk kita, keluarga kita dan dzurriyyahnya kita. Nah, dari sini kami perwakilan dari Iksaf Pusat matur nuwun. Yang pertama saya sampaikan kepada Mas Kang Amir Faisal Amir sak keluarga niki sakjane omahe ora nang kene. Omahe ngaleh nggon. Ini demi apa? Demi silaturahim. Ya, insyaallah silaturahim niki betul berkah jumatan Sholihul Bait utamanipun lah yang hadir atau yang mungkin belum hadir, karena seharusnya yang hadir banyak sebenarnya, tapi karena waktunya kemarin diajukan, kalau kan dari pagi itu kalau nggak hari ini nggak bisa, waktunya habis. Jadi
kita setiap saat setiap waktu berjalan di acara-acara alumni yang ada di mana-mana, sehingga sekuat tenaga kita dari saya, Pak Tris, Pak Amadi, dan Pak Kanapi, dan Mbak Supron dan sebagainya yang hadir ini berusaha ketika ada alumni, ada kegiatan kita hadir. Piye carane pokoknya tekan kono. Jadi ora usah dipikir. Ora usah dipikir, sing penting dilakoni. Kalau sing penting dilakoni ora ana dalane dhewe. Ini nyata itu sudah terjadi, dan kita kalau nuruti kesel satu, dua nuruti sibuk, semuanya pasti sibuk dan kesel. Semuanya sibuk dan lelah dan capek pasti. Karena kalau kita menyitir dawe Pak Yai Arabi, putrane Aji Mbah Yai Nur Rahmat itu, ketika santri alumni yang di rumah di desa-desa atau di daerah masing-masing ketika ada acara kok sibuk semuanya, berarti malah bersyukur, alhamdulillah, berarti orang itu adalah orang-orang sibuk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti itu sibuknya karena sibuk yang bermanfaat. Takut saya itu ketika ada kegiatan ternyata orang-orang yang sibuk. Tak berarti gak ada yang sibuk. Yo nganggur kabeh lah ini. Ini harapan ini berarti Mbah Yai nanti rontok sedih. Rontok sedih. Nah, alhamdulillah kita melihat beberapa alumni di mana-mana itu sudah sibuk semuanya, mempunyai kegiatan masing-masing, mempunyai aktivitas masing-masing sesuai dengan bagian atau jobnya masing-masing. Ini harapannya tentu kami dari pusat atau dari Pondok Pesantren Al Istiqamah Plangitan Pati, harapan kita tetap gandul dan hikmah pada para masyayikh, terutama guru kita sebagai Haji Nur Rahmat dan para guru-gurunya. Semoga kita selalu disambungkan dan dipersambungkan dengan para guru-gurunya sampai nyambung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan tentunya sampai ila yaumil kiamah, di yaumil hisab nanti kita selalu diakui sebagai santrinya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, saya dari Iksab, perwakilan Iksab dari pusat terutama koordinator, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Sohibul Bait terutama dan teman-teman dari Demak dan Semarang. Jangan kita lihat hitungannya, tapi kita lihat kegiatannya. Karena ini perdana. Kalau perdana tentu Yai nanti jauh gawe majelis atau kegiatan silaturahim. Itu yang kuat itu dimulai dari yang sedikit. Tapi yang gawe ujuk-ujuk langsung gede itu gampang kempes dan ngempes. Karena kita merasakan bagaimana ketika mulai dari kecil kita merasakan bagaimana jerih payah dan usahanya. Tapi nek ujuk-ujuk nampa warisan langsung gede itu beda. Orang ngerasake rekasane bagaimana membentuk satu komunitas terutama. Apabila dibandingkan dengan usaha pun seperti itu kan. Usaha ujuk-ujuk gede, orang ngerasake piye carane rekosone, marketingnya dan sebagainya mulai kecil, sehingga ketika terbentur dengan satu masalah akan mudah hancur. Nah, dari sini mungkin hikmah itulah yang perlu kita ambil. Kegiatan ini jangan kita hitung dan kita lihat kuantitasnya, tapi kita lihat kualitasnya. Kualitas kita bil silaturahim, hikmah para masyayikh dan kiai, para guru kita terutama untuk pondok pesantren, karena khidmatul ilmi barokatun. Kita berkhidmah tentang keilmuan, inilah yang akan kita peroleh untuk ngeladeni para thalabul ilmi, para kiai masyayikh yang ada di pondok pesantren, baik yang di jauh di sini di Semarang atau di Demak atau di lain kabupaten. Ini usaha kita bersama. Semoga pondok pesantren peninggalan Mbah Yai Nur Rahmat yang sekarang semakin megah bangunannya, tahun demi tahun bertambah bangunan. Semoga tidak hanya bangunan, tapi segi kualitas pun semoga bertambah lebih baik. Amin Allahumma amin. Akhirnya ini yang saya sampaikan, nanti disambung Pak Yai Trisno untuk mengisi lain-lain saran, kritik,
usulan, masukan dan apa saja yang perlu dibahas nanti bisa disampaikan pada sesi selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.